Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari surat 1 Petrus yang pertama ayatnya yang ke-9. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setelah satu kali ada seorang petani yang sedang berkebun. Dan ketika dia sedang berkebun, matanya tertuju kepada satu pohon yang tinggi dan dia melihat ada satu sarang burung beserta dengan satu butir telur di situ. Lalu kemudian si petani itu mengambil satu butir telur itu dan kemudian dia membawanya ke rumah dan dia meletakkan satu butir telur dari sarang burung tadi bersama dengan ayam-ayam yang sedang dierami saat itu. Satu ketika besarlah atau menetaslah telur-telur itu, telur ayam itu dan satu butir telur burung tadi, dan kemudian dilihatlah bahwa itu adalah seekor burung elang yang menetas dari telur itu. Lalu kemudian dia membiarkan burung elang itu tumbuh besar bersama dengan ayam-ayam yang menetas tadi. Nah, kemudian besarlah burung itu bersama dengan ayam-ayam itu, bahkan burung elang tadi ketika dia besar dibesarkan oleh induk ayam, dia bersikap layaknya seperti ayam, bukan seperti burung elang. Dia mengambil makanan, mematuk-matuk makanan seperti layaknya seekor ayam. Bahkan dia mengambil cacing layaknya seekor ayam. Bahkan kelak dia dewasa bersama dengan induk ayam, dia tidak berusaha untuk mau terbang tinggi seperti burung-burung yang lainnya. Nah saudara, satu ketika burung ini tumbuh menjadi burung yang dewasa, burung yang sudah dewasa dan sudah besar. Dia kemudian melihat ke angkasa dan dia memandang ada begitu banyak burung di langit dan dia berpikir, andaikan saya bisa seperti burung-burung itu yang bisa terbang tinggi di angkasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat burung tadi, dia kehilangan jati dirinya. Jati diri dia yang seharusnya menjadi seekor burung, dia bisa terbang tinggi, dia bisa terbang di langit seperti layaknya seekor burung, tetapi dia kehilangan jati dirinya. Dia hidup dan besar bukan seperti burung, melainkan seperti seekor ayam. Saudara, saya ingin mengatakan di sini, seringkali kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kita seringkali kehilangan jati diri kita sebagai anak Tuhan. Siapa anak Tuhan itu? Orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, bahkan orang yang seharusnya hidup di dalam kebenaran. Tapi seringkali banyak orang Kristen hari ini hidup kehilangan jati dirinya. Orang Kristen tidak menjadi terang di tengah-tengah lingkungan pekerjaan. Orang Kristen justru tidak menyuarakan kebenaran di tengah-tengah usaha yang dia jalani. Bahkan kita banyak melihat orang Kristen hari ini menjadi batu sandungan, tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Surah 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jati diri kita sebagai anak Tuhan itu harusnya apa? Memberitakan tentang perbuatan-perbuatan yang besar, tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi justru seringkali kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang tidak menceritakan, bahkan gagal menceritakan tentang Kristus di dalam hidupnya. Bahkan dia tidak menjadi surat yang bisa dibaca oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara, oleh sebab itu dimanapun kita berada hari ini, apakah kita seorang guru, apakah kita seorang pengusaha, apakah kita seorang pegawai, ataukah kita seorang pelayan Tuhan, mari saudara ingatlah jati diri kita bahwa kita dipanggil, kita dimerdekakan dari dosa untuk memberitakan kasih Kristus kepada orang yang belum mengenal Dia. Amin.